Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Salam satu untuk semua untuk satu. Berjumpa lagi, silaturahim lagi di YouTube Bang Arman ASM Channel. Alhamdulillah kebetulan Abang sedang di Magelang Gunung Tidar. Abang sekarang di patilasannya Eyang Ki Semar dan Syekh Subakir. Para penonton yang dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Nanti Abang akan menguak tentang sejarah Kiai Semar dan Syekh Subakir di Magelang Gunung Tidar, Jawa Tengah. Sekali lagi jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen YouTube Bang Arman SM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah para penonton dimanapun Anda berada, salam satu untuk semua untuk satu. Kebetulan Abang sudah masuk ke tempatnya patilasannya yang Kiai Semar dan Syekh Subakir, Magelang Gunung Tidar. Inilah tempat beliau, ruang masuknya. Kebetulan nanti kita pesan tiket, dan kebetulan ini untuk dalam perjalanan untuk menuju patilasannya sungguh luar biasa karena kita ke atas gunung. Mungkin katanya menurut cerita ini sih Abang yang sudah kedua kalinya kita bisa makan, bukan makan, kita bisa butuh menjejaki gunung ini. Tangganya luar biasa, mungkin katanya totalnya hampir 1.500 anak tangga. Tapi doakan Abang dengan tim semoga selamat dan menjadi keberkahan. Ya, doakan Abang berziarah, Abang mendoakan semua untuk para penonton YouTube Bang Arman SM, untuk keluarga, saudara, orang tua, guru-guru Abang, dan untuk para jamaah Majelis Selawat dan Zikir SM. Jangan lupa selalu dukung YouTube Bang Arman SM, satu untuk semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun butuh perjuangan, tapi dengan semangat dan doa dan ridho Allah dan dukungan dari para penonton, para guru-guru saya dan orang tua saya, Abang sudah hampir sampai di patilasannya Kiai Semar. Kebetulan Abang sudah hampir di puncaknya Gunung Tidar Magelang. Di sini ada tulisan Taman Elang Jawa. Ya, nanti bisa kita lihat. Mungkin kameramen bisa naik ke atas, bisa di-shoot. Kita ini sudah di puncaknya, insya Allah Gunung Tidar. Ya. Lihat aja, shoot aja. Oke, para penonton, nanti kita langsung ke patilasannya yang Ki Semar. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin ridha Allah berjumpa lagi, silaturahim lagi dengan channel YouTube Bang Arman ASM. Kebetulan malam ini pukul hampir jam 10 malam, Abang tadi sudah berzikir, berselawat, tahlil, tahmid dan tawasul di patilasannya Kiai Semar. Nanti insya Allah kita singgah juga di makamnya Syekh Subakir, Magelang, Gunung Tidar. Ini sekedar edukasi, ini sekedar tontonan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena Al-Fakir saya juga masih banyak belajar. Jadi tentang sejarah ceritanya tentang beliau Kiai Semar, yang dimana yang saya dapat kurang lebihnya, tapi apabila ada salah dalam cerita ini saya mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi konon cerita dulu saya dapat dari cerita orang tua-tua dulu, yang dimana menceritakan konon cerita dulu tanah Jawa yang dimana itu gampang goncang, gampang terombang-ambing dengan ombak. Konon ceritanya seperti itu. Akhirnya suatu ketika ada suatu raja yang dimana kalau tidak salah namanya Raja Sulaiman dari Turki mengutus para tentaranya, para prajuritnya, dimana tujuannya ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, seperti itu. Nah, akhirnya dengan perintah Raja Sulaiman dari Turki, kalau tidak salah, akhirnya prajuritnya Raja Sulaiman dari Turki datanglah ke tanah Jawa. Akhirnya untuk mengusir suatu yang namanya lelembuk. Katanya konon cerita di tanah Jawa, mohon maaf, banyak sekali ya lelembut, tapi memang pada dasarnya di tanah Jawa dulu kan masih banyak pelajaran atau pemeluk agama Hindu. Ya, suatu ketika akhirnya diutuslah prajuritnya Raja Sulaiman dari Turki untuk mengusir lelembut ya atau jin-jin yang ada di tanah Jawa. Pada akhirnya karena tidak mampu, tidak bisa untuk mengusir suatu lembu atau sosok jin yang ada di tanah Jawa, khususnya di Magelang ini, akhirnya menyerah dan kembali lagi ke Turki. Akhirnya suatu ketika Raja Sulaiman ini mempunyai petunjuk, istilah ya. Akhirnya cobalah memanggil suatu ulama besar, kalau tidak salah dari Adalamaut Mesir ya, kalau tidak salah, yang bernama Syekh Subakir. Kebetulan memang beliau dipercaya karena beliau ahli kebatinan yang dimana mengerti tentang cara bagaimana untuk mengusir lelembu-lelembu yang ada di sini di tanah Jawa. Akhirnya alhamdulillah, pendek cerita, karena beliau memang mungkin sakti mandraguna, ditancapkanlah tombak, yang dimana tombak itu milik Syekh Subakir. Akhirnya lelembu tersebut ada yang mungkin musnah, ada yang mungkin lari ya. Jadi akhirnya di situ ada suatu energi getaran tombak itu mengguncangkan di lokasi tanah Jawa ini. Akhirnya Kiai Semar atau Eyang Ismoyo Sejati merasa ada apa ini, begitu besarnya energi ini. Akhirnya beliau turun ya, mungkin dari suatu petapaannya atau dari manapun beliau turun. Beliau akhirnya bertemu dengan Syekh Subakir. Mungkin masih zaman dulu, masih zaman Kisanak ya. Ditanyalah dengan Kiai Semar, wahai Syekh Subakir, tidak menyebut nama karena belum kenal. Ditanya siapa Kisanak ini. Jadi Syekh Subakir menjawab pertanyaannya Kiai Semar, aku dari Adalamaut, kalau nggak salah pokoknya dari Arab lah, daerah Arab Timur ya.
Akhirnya Kiai Semar bertanya, apa tujuan Kisanak ini ke tanah Jawa ini? Saya dapat perintah dari Raja Sulaiman, kalau tidak salah dari Turki, untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Nah, akhirnya karena mungkin Kiai Semar ini merasa mungkin terganggu atau yang lain, intinya terjadilah mengadu ilmu, ya, mengadu ilmu, mengadu kekuatan, yang dimana sampai 40 hari 40 malam. Pendek cerita, para penonton dimanapun Anda berada, pendek cerita pertempuran itu akhirnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Akhirnya antara Syekh Subakir dan Kiai Semar membuat perjanjian, ya, yang menurut cerita abang dari orang tua dulu, yang dimana perjanjian itu yang dikatakan Sabdo Palon, yang dimana mereka sepakat dan mengizinkan, Kiai Semar mengizinkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tetapi ada satu persyaratan dari beliau. Yang pertama, suatu ketika kalau memang tanah Jawa ini diusik dengan tangan manusia-manusia kotor atau dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, aku akan datang kembali 500 tahun kemudian. Dan pada intinya beliau juga berpesan, adat tradisi Jawa jangan sampai dihilangkan. Ya, walaupun Islam masuk, tetap harus tradisi-tradisi tanah Jawa, ya, itu tidak bisa dihilangkan semua. Mungkin ya saya pernah dapat cerita juga dari orang tua-tua dulu, yang dimana seperti kayak wayang kulit, ya, wayang kulit, ya, pokoknya tradisi-tradisi Jawa, termasuk mungkin wayang golek, ya, karena wali-wali Allah, wali-wali Songo mengenalkan agama Islam itu banyak cara. Yang mungkin menggunakan kanuragan, bercocok tanam, dengan main alat musik gamelan dan yang lain-lain. Intinya itu tradisi Jawa jangan sampai hilang sepenuhnya. Akhirnya dengan sepakat antara Syekh Subakir dengan Kiai Semar, sepakatlah beliau, silakan wahai Kisanak, sebarkanlah agama Islam. Ya, akhirnya sampai disinilah terciptanya Gunung Tidar, sampai ada patilasannya Kiai Semar yang ada di belakang abang ini, dan nanti di bawah ada juga patilasannya Syekh Subakir, ya, dan di situ juga ada patilasannya yang dikatakan Mbah Jangkung, kalau nggak salah, ya, Mbah Jangkung. Nah, di situ sebenarnya Mbah Jangkung itu tombaknya beliau, tombaknya Syekh Subakir, ya. Nah, jadinya barang siapa penonton yang dimanapun Anda berada yang mau berziarah, ya, berziarah ke Magelang Gunung Tidar, ya, di sini ada patilasan-patilasan yang dimana yang terkenal itu patilasannya Kiai Semar, ada Syekh Subakir, dan patilasannya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung itu sebenarnya tombaknya beliau, Syekh Subakir. Mungkin itu saja, kurang lebihnya abang mohon dimaafkan. Sekali lagi abang minta maaf sebesar-besarnya, ya, mohon maaf, atur nuhun, ampura, mohon maaf lahir batin apabila dalam cerita abang ini untuk menguak atau menceritakan tentang sejarah beliau. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena mungkin yang menceritakan ke abang itu ada kurang lebihnya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga edukasi ini, hiburan ini bisa menguak semua apa yang kita tidak pernah tahu, ya. Ingatlah para penonton, wahai saudara-saudaraku, jangan pernah meninggalkan atau melupakan para leluhur kita, para karuhun kita, para wali-wali Allah, 4 sahabat, 9 wali songo. Jangan kita pernah lupakan, termasuk sampai detik ini para albaib, para kiai. Kita doakan, ya, berkat perjuangan beliau, dengan izin Allah, Indonesia ini makmur sejahtera. Kita berpikir positif selalu, dan kita mendoakan untuk semua, ya, tanpa kecuali, khususnya negeri Indonesia,
Semoga negeri Indonesia jauh lebih baik lagi dan makmur sejahtera. Kita doakan juga untuk Bapak Presiden Bapak Jokowi dan menteri-menterinya selalu diberikan kesuksesan, diberikan panjang umur dan barokah. Dan kita doakan juga untuk para ulama-ulama kita, para albaib, para kiai, para ustadz, dan yang lain-lain. Kita doakan juga semoga panjang umur dan sukses selalu. Itu saja dari abang, kurang lebihnya tolong dibukakan pintu maaf, karena Al-Fakir masih banyak belajar. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih banyak kekurangan, yang masih banyak kurang dan kurang, yaitu abang pribadi sendiri. Karena abang fakir, masih doib, masih munafik, masih dusta di mata Allah. Dan abang masih banyak belajar. Dan abang ucapkan terima kasih lagi bentuk ta'zim, salam hormat, salam santun kepada guru-guru saya yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Semoga guru-guru saya yang masih ada diberikan keberkahan, diberikan taufik rahmat dan hidayah kepada Allah. Dan abang doakan juga untuk para guru-guru saya yang sudah almarhum dan almarhumah. Semoga Allah tempatkan di taman surga-surganya Allah. Dan kita doakan semua untuk kedua orang tua kita dan kakek nenek kita dan para leluhur. Sekali lagi, jangan pernah lupakan, ya, jangan kita lupakan semua yang terjadi berkat izin atas izin ridha Allah dan karunia para wali dan para leluhur. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa tetap dukung channel abang, Bang Arman ASM Channel, Bang Arman ASM Channel, ya. Nanti kalau ada yang bertanya sama abang apa itu artinya ASM, nanti abang akan jawab. Sekali lagi, yang ingin ketemu abang dengan tim, abang sedang di Jawa Tengah, abang tetap berziarah. Tujuan abang selain mendapat ridha Allah, abang minta karomanya para aulia, para wali dan para leluhur kita, ya. Siapapun yang ingin ketemu abang, mungkin ada keperluan pengobatan gratis dan pembersihan rumah dan kantor-kantor, abang siap membantu. Abang sampai hari Selasa di Jawa Tengah, dan insya Allah abang akan berziarah ke Jawa Barat. Insya Allah tujuan abang berziarah, mendoakan buat abang pribadi, orang tua abang, guru-guru abang, dan para pasien abang, tamu-tamu abang, dan keluarga besar Majelis Selawat dan Zikir ASM. Karena Majelis Selawat dan Zikir ASM satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya tolong dibukakan pintu maaf. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, abang sekarang ini sejarah juga bahwasanya di sini yang dikatakan namanya paku tanah Jawa, ya. Ini pakunya, ini sejarah juga, ya. Semoga semua para penonton dimanapun anda berada, anda bisa berziarah ke Magelang, Gunung Tidar, Jawa Tengah, ya. Inilah pakunya tanah Jawa. Insya Allah kita mendapat keberkahan dan karomanya semua leluhur yang ada di sini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Bang Arman ASM Channel sedang turun menuju patilasannya Syekh Subakir radhiyallahu anhum. Bang Arman sedang turun. Bang Arman, sepatah dua kata Bang Arman. Ya, sekarang abang sedang menuju makamnya Syekh Subakir. Mungkin kita di sana nanti tahlil tahmid berzikir berselawat lagi, ya. Kebetulan juga nanti di sana ada patilasan yang dibilang itu Syekh Jangkung, padahal itu tombaknya Syekh Subakir. Ayo, mari kita ikut perjalanan abang. Al-Fatihah Sayyibul Maqam Kiai Syekh Panjang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah abang sudah bertawasul. Mohon maaf tadi lagi abang menjelaskan tentang sejarah
Kiai Semar dengan Syekh Subakir itu, jadi tombaknya itu dibilangnya namanya Syekh Panjang, bukan Syekh Jangkung. Abang ingat karena abang pernah ziarah juga ke Syekh Jangkung. Jadi nama tombaknya, para penonton saudaraku mohon maaf, itu namanya tombaknya Syekh Panjang. Ini patilasannya. Nanti untuk Syekh Subakirnya ada di bawah. Inilah patilasan beliau. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sekarang abang dan tim sudah masuk jam 11 malam. Abang mau berzikir berselawat lagi di patilasannya Syekh Subakir. Ya, tadi sudah ke Syekh Panjang ya. Tapi tadi abang minta maaf, abang mengucapnya Syekh Jangkung. Padahal Syekh Jangkung memang ada patilasannya. Tapi mohon maaf, ternyata tombaknya itu namanya Syekh Panjang. Ayo mari ikuti abang terus. Abang mau berzikir berselawat ziarah ke patilasannya Syekh Subakir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa qul mujahidillah bi ahil ba dia Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Abang tadi sudah berzikir juga, berselawat juga, bertawasul di patilasannya Syekh Subakir. Tadi abang luruskan sedikit bahwasannya beliau itu punya tombak yang dimana dikatakannya itu nama tombaknya itu Syekh Panjang, dan beliau itu hadir berasal dari Persia ya, Persia. Jadi mohon maaf lahir batin apabila abang ada salah-salah kata, karena sekali lagi karena abang masih banyak belajar. Cuman ini hanya sekedar edukasi, ini sekedar tontonan, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga edukasi ini, abang sekarang sudah masuk jam 12 malam ya, insya Allah abang sampai hari Selasa abang masih di posisinya masih di di Jawa Tengah. Mungkin dari insya Allah kalau tidak ada halangan, yang ingin ketemu abang, yang ingin jumpa sama abang, silakan. Barangkali ada yang namanya mungkin mau tanya jawab secara langsung ketemu abang, bisa. Mungkin ada yang bisa mau dibantu atas izin Allah, abang dan tim siap membantu sisi mendoakan ya, dalam artian ruqyah. Ruqyah itu artinya pengobatan. Mungkin ada yang mau dibersihkan rumahnya ya, dan yang lain-lain. Cuman semuanya intinya atas izin Allah ya. Itu saja. Sekali lagi abang luruskan lagi, tadi abang ada salah kata bahwasanya beliau itu punya tombak yaitu namanya Syekh Panjang. Tadi patilasannya sudah ada juga ya, kita shoot, dan kebetulan beliau itu dari asalnya Persia, bukan dari Adal Maut ya. Tadi abang salah ucap, mohon maaf lahir batin. Jangan lupa bantu YouTube Bang Arman ESM, dan aktifkan nada lonceng biar tidak ketinggalan YouTube abang ya. Subscribe, like, dan komen. Sebelum abang tutup, mari kita berselawat, karena dengan selawat apapun hajat-hajat kita diijabah, dikabul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بعهل البتر يا الله Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Itu mungkin cukup ya itu saja mungkin yang abang bisa berikan suatu informasi di Gunung Tidar. Ya, di sini kebetulan juga tadi ada makamnya wali Allah, ada namanya Sunan Gerseng ya, Sunan Gerseng. Cuman tadi abang ingin coba ternyata abang mau singgahi, abang mau berziarah, cuman posisi jalannya sudah rusak ya, sudah hancur. Terus juga di sini ada tadi yang abang lewati, abang lupa menguak, di situ tadi ada yang namanya Pangeran Purbaya. Ya, jadi di sini di Gunung Tidar banyak sekali sejarah-sejarah di sini yang mungkin abang tidak bisa menguak semua, cuman pada hakikatnya ini sekedar edukasi. Selain ada patilasannya Kiai Semar, Syekh Subakir, dan tombaknya Syekh Panjang, dan ada Pangeran Purbaya dan Sunan Gerseng. Kebetulan karena sudah malam, masuk jam 12, tadi abang ingin coba, kebetulan kuncinya beliaunya lagi tidak ada, mungkin lagi ada urusan ke tempat lain, juru kuncinya, jadi abang langsung aja ya. Jadi kurang lebihnya para penonton dimanapun Anda berada, sekali lagi abang minta maaf apabila ada salah kata yang dari abang tuangkan cerita dari Magelang Gunung Tidar. Cukup sekian, terima kasih. Al-Fakir, jangan lupa bantu channel Bang Arman ASM channel. Cukup sekian, terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.